bagian 3, ucapan syukur. Ini adalah pertanyaan diagnosa. Kedua, untuk membantu kita melihat kesehatan rohani kita yang sesungguhnya. Apakah kita bersyukur atas salib? Perhatikan pertanyaannya. Apakah Anda mengerti tentang salib? Atau bahkan bukan? Apakah Anda memberitakan tentang salib pada sesama? Atau apakah Anda bersyukur atas salib? Untuk dapat betul-betul mensyukuri apa yang telah Yesus kerjakan di Kalvari, kita perlu mulai menghargai dua kebenaran. Kebenaran tentang siapa kita dan kebenaran tentang apa yang telah Ia kerjakan. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Menurut kalian, apa yang Paulus pikirkan tentang dirinya? Apa yang Paulus ketahui tentang mengapa Yesus datang ke dunia? Kita tidak akan pernah menghargai salib sebelum kita bisa terlebih dahulu dapat memahami pemikiran Paulus, yang dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, sesungguhnya akulah yang paling buruk di antara orang berdosa. Coba pikirkan, semua amarah, nafsu, keegoisan, dan kesombongan yang ada dalam pikiran kita. Pikirkan semua perbuatan yang telah kita lakukan dan membuat kita merasa lega karena orang terdekat dan tersayang pun tidak mengetahuinya. Dosa-dosa tersebut bukanlah kekeliruan yang terjadi tanpa disengaja, yang karena dilakukan oleh orang yang sebenarnya baik dan terpuji. Itu merupakan tanda bahwa Anda sesungguhnya adalah seorang yang berdosa, yang layak mendapat penghakiman. Jika ini membuat kita merasa seperti orang yang celaka, maka itu pertanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Karena salah satu karyanya adalah menginsyafkan kita akan dosa kita. Tertulis pada Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi secara paradoks, merasa sebagai orang celaka merupakan tanda kesehatan rohani. Karena hanya orang yang merasa dirinya celaka yang dapat mengagumi karya salib. Coba kita renungkan dari Roma pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25. Hanya mereka yang hancur dan rendah hati yang akan dibenarkan dan ditinggikan. Lihat juga Lukas pasal 18 ayat 14. Jika kita beranggapan bahwa Allah menerima dan mengasihi kita berdasarkan perbuatan kita, mari kita membaca Alkitab.
di mana melayani di gereja, menginjil, apapun itu, maka Anda tidak akan dapat benar-benar menghargai keajaiban salib. Karena kita melakukan pembenaran melalui tindakan kita. Walaupun dengan rutin membaca Alkitab, melayani di gereja, ataupun penginjilan, apapun itu, jika kita kira melakukan semua itu membuat kita pasti masuk surga, maka kita kurang menghargai keajaiban salib. Mari kita baca Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39 dan juga Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 9. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barnabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak. Bersama dengan beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kebebasan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barnabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya
dan mengenakan pada pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simeon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak atau bukit tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada paut tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minuman serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Renungkanlah segala sesuatu yang Yesus alami pada Jumat Agung yang pertama, dan sementara itu ingatkan kembali pada diri Anda. Ia melakukannya menggantikan tempatku demi aku. Aku yang seharusnya ditolak. Aku yang seharusnya dihukum. Aku yang seharusnya ditinggalkan. Aku yang seharusnya diejek. Dan aku yang seharusnya mati. Tetapi Dia menggantikan tempatku dan demi kita. John Newton, si pedagang budak yang berbalik menjadi seorang pendeta, adalah penulis kalimat-kalimat terkenal. Sebuah judul, Amazing Grace. Manis sekali suara yang menyelamatkan orang celaka seperti aku. Ia berkata sampai akhir hidupnya, walaupun ingatannya memudar. Aku ingat dua hal dengan sangat jelas. Aku seorang pendosa yang luar biasa, dan Kristus adalah juru selamat yang luar biasa. Fisiknya semakin merosot, tetapi kerohaniannya semakin sehat. Inspirasi doa. Ulangi pembacaan Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 9. Dan sesekali berhenti sejenak agar Anda dapat mencurahkan ucapan syukur sebagai pendosa yang luar biasa yang diselamatkan oleh juru selamat yang luar biasa. Penerapan. Bagaimana Anda memastikan diri untuk meluangkan waktu setiap hari untuk mengakui dosa Anda, merenungkan karya salib, dan menumbuhkan rasa ucapan syukur dan hormat kepada Yesus.